Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semuanya, jadi ya tentu saja aku adalah anak malam kalong yang belum tidur pasti jam segini dan sebenarnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan tapi di video besok aja ya, berhubung hari ini kita buat satu requestan aja. Nah ini banyak banget yang minta dibahaskan sama yang namanya Polkadot. Bang, bahas Polkadot bang, kira-kira masa depannya gimana? Bang, kira-kira gimana nih Polkadot, masih bisa nggak kesekian? Bang, Polkadot kira-kira masih worth it nggak, segala macam. Oke, bakal aku kasih sekali lagi disclaimer on di sini adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang maksudnya adalah perspektif aku pribadi terhadap koin ini yang merupakan salah satu koin favorit aku dulu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, nah ada beberapa hal yang kalau aku bilang Polkadot ini udah kurang worth it lagi gitu. Kenapa? Yang pertama adalah kalau kita lihat ya, di sini tuh udah nggak ada lagi yang namanya Polkadot auction. Oke, udah nggak ada lagi di sini Polkadot auction, tapi di websitenya masih apa ya, masih auction ya, masih ada auctionnya dan juga parachains. Nah, parachains ini adalah parallel chain yang artinya rantainya paralel yang bisa terhubung ke segala jaringan gitu ya. Jadi parachains are live gitu. Oke. Nah, jadi fitur dari Polkadot ini apa aja, yaitu ya seperti biasa interoperability, kemudian economic and transactional scalability, easy blockchain innovation, high energy efficiency, security for everyone, and user driven governance ya. Jadi ini bisa dibilang jenis-jenis DAO juga model-modelnya. Oke, jadi banyak alasan kenapa Polkadot udah jarang dipakai. Ya, meskipun yang pertama Polkadot udah punya ekosistem ya teman-teman ya. Udah ada ekosistemnya, kayak contohnya itu adalah Clover Finance, kemudian Moonbeam ya, kemudian banyak ya koin-koin yang berada di ekosistem Polkadot. Oh ya, Serum gitu kan, segala macam lah. Pokoknya koin-koin yang berada di ekosistem Polkadot, dan mereka ya di dalam ekosistem tersebut ya mereka ya ada yang di layer satunya juga, ada yang di layernya duanya juga gitu. Tapi si Polkadotnya itu sendiri ini di layer 1. Oke, kalau kita cek ranknya di CoinMarketCap ya, ini udah jauh banget teman-teman turunnya ya. Kemarin Polkadot itu sempat di angka 5 teman-teman ya, di angka 5. Sekarang udah kebalap sama Solana, kebalap sama Luna ya kan, kebalap sama Avax dan kebalap sama Doge, dan sekarang harganya sisa di $16. Dan secara chart kalau kita lihat ini dibilang apa ya, ekstrim ya teman-teman ya. Ini chartnya ekstrim. Nah, aku ingat banget kemarin aku beli lagi di harga 36 ya. Mana 36? Mana sih 36? Nah, di sini ya. Di area sini di 36 aku ingat, lalu ngedam dan tiba-tiba all time high ya sampai ke 50. Aku jual di pas di 49, sekian, 49,89 atau 49,80. Aku jual di area-area sini karena aku pikir udah pucuk. Dan ternyata masih all time high sampai di 54 sekian. It's okay. Aku belinya di 36, jadi aku profit sekitar hampir $14 per koinnya. Dan apakah masih worth it? Jadi sekarang kalau kita lihat banyak banget blockchain yang udah menawarkan keunggulan yang lebih baik lagi, tapi jujur ya Polkadot ini bagus ya, karena dia arahnya kepada teknologi, kepada pengembangan website, kepada pengembangan DeFi. Dia bukan kayak bukan kayak blockchain sekarang yang fokus ke NFT, fokus ke metaverse. Enggak, dia benar-benar fokus kepada hal-hal yang dipakai di dalam masyarakat ya. Jadi mereka fokusnya untuk membangun yang namanya perekonomian ya, membangun yang namanya industri ya. Jadi mereka fokusnya ke hal-hal yang berbau kayak gitu. Jadi that's why kemarin sempat booming banget Polkadot, karena dipakai di berbagai macam industri, di berbagai macam teknologi, dan ya besutan-besutan terbaru lah ya. Misalnya ada website yang mau bikin tentang misalnya tentang pengembangan misalnya ya. Jadi Polkadot ini salah satu blockchainnya dipakai untuk sistem mereka gitu. Nah, jadi kalau dilihat-lihat ya dari Polkadot ini, dia sebenarnya jujur aja ya, total max supply-nya ya
ini berapa bentar aku lupa. Max supply daripada Polkadot itu ya, max supply-nya itu nggak diketahui, oke, belum ada. Kemudian total supply-nya yaitu sebesar 1 miliar. Ya sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya 1 miliar. Dan kemudian yang circulating sekarang ya hampir penuh. Dan ada peluang kalau misalnya Polkadot ini ya kalau udah mentok ya di total supply-nya, karena kita max supply-nya nggak tahu, dia bisa aja terjadi yang namanya tidak pergerakan gitu. Ya, jadi tidak pergerakan artinya orang sulit untuk membeli si Polkadot ini. Kenapa? Yang pertama, orang udah tahu, udah mentok supply-nya, kira-kira nggak ada burn atau nggak ada gimana, jadi orang bakal berpikir 2 kali. Oke, kemudian yang kedua adalah teknologinya mungkin sudah usang. Ya, satu, ngirim pakai Polkadot ini mahal teman-teman ya. Kurang lebih blockchain yang lama-lama itu mahal, kayak ada itu mahal ya. Polkadot ini jujur aja mahal. Kemudian yang kedua, lebih lambat ya. Jadi kalau dibilang lebih lambat, jadi artinya dia bisa jadi dia hemat energi. Tapi ada blockchain yang hemat energi tapi cepat. Contohnya apa? Avax misalnya. Oke, apalagi? Contohnya yang lebih cepat, Harmony misalnya. Kemudian apalagi? Ya, banyak ya yang lebih cepat dan hemat energi. Zil juga cepat dan murah gitu. Tapi kalau kalau si Polkadot ini udah mahal, agak sedikit lama. Jadi memang dulu dibilang Ethereum, Polkadot ini the next daripada si Ethereum. Ya wajar aja kalau dari segi harga, dari segi bukan teknologi ya. Kalau teknologi udah pasti jauh beda gitu. Dari segi harga dan dari segi harga pengiriman ya, biaya transaksi maksudnya, dan juga dari segi dari segi transaksinya, kecepatannya atau transaction per second-nya itu udah benar-benar luar biasa parah. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah support untuk si Polkadot. Kalau misalnya dia ke sini bisa jadi ada dominansi untuk double top ya teman-teman ya. Double bottom ya. Ini ada dominansi atau ada kecenderungan untuk membentuk pola yang namanya pola double bottom. Kita lihat apakah valid. Sepertinya tidak. Oke, tidak valid ya. Ini 1, ini 2 karena di sininya lebih tinggi ya. Middle-nya ini lebih tinggi. Dia kalau misalnya mau valid dia harusnya tuh bentuknya tuh kayak gini. Nah, minimal di sini aja ya. Karena dia bakal bentuknya namanya necklace. Nah, kalau kayak gini udah pasti invalid ya. Ini pasti invalid karena lehernya ini lebih tinggi gitu. Neckline bukan necklace, oke? Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau misalnya Polkadot ke area ini ya, ini cocok banget sebenarnya untuk dilakukan pembelian. Tapi pertanyaannya satu, apakah masih worth it? Dilihat dari sekarang ya, dia keluar dari 10 besar aja, aku udah nggak nafsu gitu. Ya meskipun dulu wah mantap banget, kalau lihat history aku beli Polkadot di harga 150.000, 170.000 itu juga pernah gitu. Tapi kalau lihatnya sekarang yang mana dia keluar dari keluar dari top 10 ya coin market cap. Jadi aku berpikir beberapa kali karena ya kalau dilihat lebih potensial mungkin si Matic gitu kan, Atom, kemudian apalagi NIR gitu kan, Algo, ya mungkin mereka yang bakal ngelanjutin perjuangan si Polkadot menjadi blockchain di atasnya atau top 20 besar gitu. Jadi ini kan udah terlanjur besar gitu kan market cap-nya, makanya wajar dia ke-13 dulu gitu kan, karena ya saingannya sekarang dengan Shiba geng ya kan. Nah, jadi kalau dihitung dari market cap-nya mungkin nggak bakal jauh ya. Ini 15 ya, ini 13, oke lumayan ya. Antara sekitar 2 miliar ya, 2 miliar dolar itu lumayan sebenarnya. Nah, jadi pertanyaannya apakah masih worth it untuk 2022 dan seterusnya? Ya kalau sekarang mungkin aku bilang kurang worth it karena ya masih gini-gini aja gitu lelangnya. Oh ya, ada review juga dari teman-teman yang ikut lelang Parachain-nya, yang ikut ya hasilnya nggak seberapa gitu kan. Nunggunya juga lama, Polkadotnya juga ngedam. Jadi rugi men gitu kan, sia-sia gitu ikut lelang Parachain-nya waktu itu. Dan tokennya juga yang dihasilkan yang sebagai reward stakingnya juga ya gimana ya bilang harganya ya gitu aja lah gitu kan. Tapi kalau diperhatikan ya gimana bilangnya, dibilang tidak worth it sebenarnya worth it, tapi dibilang worth it sekali kayaknya tidak ya, middle lah ya, di tengah-tengah. Jadi aku netral aja. Jadi ini kebebasan aja teman-teman kalau mau beli, tapi aku tidak seperti koin lain yang benar-benar aku rekomendasikan karena ini udah aku melihat bakal dia turun ke 20 ke atas coin market cap. Jadi lebih baik ya, kalau menurut aku pribadi lebih baik kita ke koin yang mungkin lebih potensial gitu ya.
Nah, karena dia kan untuk saatnya mungkin turun, nah mungkin si Matic, mungkin si Atom gitu kan, atau mungkin si Nier gitu kan, itu yang lebih cocok mungkin untuk menggantikan si Polkadot ini. Oke, kira-kira itu pendapat aja ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.